Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya untuk kita semuanya, dan marilah kita syukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri, yaitu beliau Ustadz Hamzul Muwaton. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang seputar puasa Ramadan ya. Mungkin kali ini kita akan membahas tentang yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa Ustadz. Ya. Siap, Karena kemarin itu saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari jamaah, sebut saja Abdullah Ustadz ya. Ini beliau bertanya bagaimana ketika kita ya, si Abdullah maksudnya, itu berpuasa tetapi dia harus berobat Ustadz. Tapi ini berobatnya itu tidak dengan minum pil ataupun minum obat dari mulut ya. Tapi disuntikkan Ustadz ya. Mungkin juga berkaitan mungkin ketika bagaimana seseorang yang diambil sampel darahnya Ustadz, ini kira-kira membatalkan puasa atau tidak. Ketika kita minum obat mungkin jelas ya Ustadz ya, kita mungkin batal puasanya ya. Tetapi ini ketika obat itu disuntikkan atau mengambil sampel darah untuk dicek di laboratorium begitu Ustadz. Ini gimana Ustadz kira-kira penjelasannya Ustadz? Ya, sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya, terkait pertanyaan yang sudah disampaikan tadi oleh Akhi Wahyu, terkait ada seorang penanya yang bernama Abdullah bertanya tentang pembatal puasa, yaitu apakah batal puasanya orang yang ketika sakit kemudian untuk memasukkan obat dengan cara disuntikkan itu, atau mungkin diambil sampel darahnya. Ya, terkait pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas, tapi sebelum kita bahas terkait pertanyaan yang tadi Akhi Wahyu, maka ada baiknya kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Nah, ini perlu kita pahami apa saja yang membatalkan puasa bagi seorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Termasuk mungkin ada orang yang mungkin mengalami sakit, tapi sakitnya tidak parah, yang hanya membutuhkan untuk diobati hanya saja pengobatannya dengan cara disuntikan atau diinjek atau diambil sampel darahnya. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu terkait yang membatalkan puasa. Nah, di dalam berpuasa ada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Di antaranya yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari Ramadan. Nah, perlu kita pahami pemirsa sekalian bahwasanya makan dan minum yang menjadikan batalnya puasa seseorang itu dikarenakan makan dan minum dengan sengaja. Dan apabila dia mendapati dirinya dalam kondisi berpuasa, sedang dia ini lupa kalau dirinya sedang berpuasa karena sudah kebiasaan sarapan pagi, sehingga dia masuk ke dalam dapur, kemudian menemukan makanan, kemudian dia makan. Nah, di saat dia makan, dia ingat bahwa dia berpuasa hari ini. Maka apa sebaiknya yang harus dilakukan? Yaitu dengan segera menghentikan makanan itu yang apabila masih ada di dalam mulutnya, segera dimuntahkan, kemudian membersihkan mulutnya dengan berkumur-kumur. Nah, ini yang pertama. Nah, dikarenakan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang orang yang lupa ketika dia berpuasa kemudian makan dan minum, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa syaqahu. Ya. Apabila seorang makan dan minum pada saat dia berpuasa,
maka hendaklah dia, barang siapa yang lupa gitu ya, di siang hari Ramadan dia makan, dia minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Maksudnya melanjutkan puasanya dan menghentikan makanan atau minuman yang tadi dia konsumsi. Ya, karena sesungguhnya makanan atau minuman yang dia masukkan ke dalam mulutnya kemudian dia konsumsi tadi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang perlu kita ketahui, ini kayaknya menarik Ustaz, tentang makanan Ustaz. Iya. Misalkan saya saat ini, pertanyaan langsung dari saya. Misalkan saya ini berpuasa, kemudian saya itu makan Ustaz. Makannya itu sebenarnya lupa Ustaz, lupa kalau saya itu puasa kemudian saya makan. Ya, seharusnya kan saya muntahkan Ustaz ya. Iya, betul. Tapi kadang-kadang ada orang berpikiran seperti ini, karena saya sudah lupa, terlanjur enak, akhirnya saya lanjutkan makannya Ustaz. Ini kira-kira gimana hukumnya Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus. Terkait orang yang ketika lupa makan atau minum di siang hari Ramadan dan dia beranggapan ketika sudah terlanjur maka dia harus melanjutkan makanan dan tidak perlu melanjutkan puasanya. Ini pemahaman yang salah dan mungkin bisa saja terjadi di tengah masyarakat kita, bahwa terkait dengan lupanya seseorang pada saat dia berpuasa kemudian makan dan minum, kemudian justru dia melanjutkan makan, ini adalah kesalahan. Yang harus dilakukan adalah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW, seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu hendaklah dia memuntahkan makanan itu, kemudian membersihkan mulutnya dengan berkumur-kumur atau mungkin dengan menggunakan sikat gigi, kemudian dia lanjutkan puasanya sampai selesai. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Maka jangan sampai ada di antara pemirsa sekalian yang apabila dia lupa makan dan minum tanpa disengaja, kemudian dia justru melanjutkan makanannya. Ini tidak boleh ya. Ini perlu kita sampaikan kepada pemirsa sekalian. Ya gitu. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja bisa dikategorikan dengan seseorang memasukkan jarinya ke dalam kerongkongannya, yang menyebabkan dia terasa ingin muntah sehingga jadinya muntah beneran, maka ini batal. Nah, berbeda apabila ada seorang yang mungkin ketika naik kendaraan perjalanan ke suatu tempat kemudian dia pusing atau mabuk kendaraan kemudian dia muntah, maka ini tidak membatalkan puasanya seseorang. Ini karena tidak disengaja. Tapi misalkan Ustaz, ini saya tahu kalau saya itu nanti naik kendaraan itu mabuk pasti Ustaz. Tapi saya harus menuju ke sebuah tempat tertentu yang itu pasti saya harus menggunakan kendaraan umum, misalkan bis contohnya Ustaz ya. Iya, betul. Kemudian misalkan itu muntah, itu kira-kira masuk dalam kategori disengaja atau tidak disengaja Ustaz? Iya. Pertanyaan yang sangat bagaimana bagus. Hukumnya? Iya. Begini pemirsa, jika kita mengetahui diri kita apabila kita menaiki kendaraan sudah menjadi kebiasaan kita, mungkin pusing, kemudian mabuk kendaraan dan sebagainya. Nah, kita lihat kebutuhan kita. Apakah yang kita tuju itu adalah suatu tempat yang harus segera kita datangi, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal yang mewajibkan kita harus segera ke tempat tersebut, kemudian kita harus menaiki kendaraan, maka ini belum dikatakan dengan sengaja. Karena ada uzur atau penyebab dia harus menggunakan itu. Tapi kalau dengan sengaja memang tidak ada keperluan, tidak ada hajat apapun, kemudian dia sengaja dengan berkendaraan itu nanti dia muntah, maka ini juga membatalkan puasa. Nah, ini perlu kita pahami karena ada penyebab-penyebab yang bisa menjadikan sesuatu itu boleh dan ada penyebab-penyebab yang menjadikan sesuatu tidak boleh. Nah, tadi penyebab yang boleh dikarenakan ada hajat meskipun ada kemadharatan bagi dirinya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga yang bisa membatalkan puasa adalah mendapati haid dan nifas bagi seorang wanita di siang hari Ramadan. Nah, ini ketika mungkin sedang berpuasa Ramadan, kemudian ada seorang wanita yang pada saat itu terjadi haid pada dirinya atau nifas, maka ini batal puasanya. Meski walau bisa saja terjadi bagi seorang wanita gitu kan, dia itu sudah berpuasa dari terbit fajar, kemudian 2 menit mungkin menjelang Ramadan puasa, buka puasa ya, 2 menit menjelang berbuka puasa tiba-tiba dia mendapati dirinya haid, maka itu tetap membatalkan puasa. Nah, ini bisa saja terjadi bagi para kaum hawa itu, yaitu para ibu-ibu muslimah gitu nggih. Maka ketika mendapati
dirinya haid walaupun tinggal 2 menit menjelang berbuka puasa, maka itu tetap membatalkan puasa. Berarti tetap wajib mengganti Ustaz ya? Tetap wajib mengganti. Ya. Ada juga ini akhi yang bisa membatalkan puasa seorang adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Bisa jadi karena kesengajaan, juga karena tidak mampu menahan syahwatnya, maka ini membatalkan puasa. Nah, misalkan muncul suatu pertanyaan, Ustadz, ini kan kita nggak tahu hukumnya, kita belum dapat materinya, bagaimana hukumnya? Maka tidak ada hukum bagi orang yang belum mengetahui itu. Ya, masih dimaafkan ya, dia maafkan. Maka dia ketika sudah tahu, maka harus menghindari itu demi kesempurnaan ibadah puasa. Berarti lebih aman kalau untuk jomblo dengan Ustaz? Iya. Maka para jomblo itu sudah disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia sudah mampu untuk menafkahi, kemudian dia bisa memberikan nafkah untuk pasangan, maka bersegeralah untuk puasa. Tapi kalau belum mampu, maka berpuasalah, karena itu yang bisa menurunkan syahwatnya. Gitu. Nah, seperti ini perlu kita pahami juga. Nah, gitu, Kemudian ada juga ini, akhi, yang perlu dipahami oleh masyarakat kita, pemirsa sekalian, bahwa yang bisa membatalkan puasa juga berjumbu dengan pasangan. Nah, ini menarik untuk kita bahas terkait berjumbu. Mungkin ada orang yang di siang hari Ramadan ya karena sama pasangan katanya, bolehlah kita berjumbu dengannya. Nah, maka jawabannya sangat simpel, jelas tentu boleh ketika seorang suami istri berjumbu di siang hari Ramadan. Tapi dengan syarat, yang harus kita ingat pemirsa sekalian, bahwa berjumbu dengan istri atau dengan pasangan di siang hari Ramadan punya syarat, yaitu jangan sampai keluarnya sperma pada saat berjumbu tersebut. Nah, ini ada kalanya berjumbu di siang hari Ramadan bersama pasangan itu boleh. Hanya saja kalau sampai keluarnya sperma itu, maka ini bisa membatalkan pahala puasa kita. Baiknya bagaimana? Ya kita harus tahan lah, gitu ya. Jadi ini berat, Ustaz. Ya berat, karena apa ujian orang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah dengan hal-hal yang terkadang memancing syahwatnya untuk melakukan itu, sehingga harus ditahan. Maka kenapa rukun daripada puasa itu sendiri kan imsak, akhi. Nah, imsak itu apa? Menahan. Ya, bahkan tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa saja, justru kita harus mampu menahan diri kita dari apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Begitu, akhi. Gitu ya. Nah, terus terkait pertanyaan tadi, kan belum kita bahas. Nah, ternyata terkait pertanyaan dari Abdullah tadi, bahwasanya orang yang berpuasa kemudian dia dalam kondisi sakit, hanya saja kalau dia minum obat, ya tablet misalkan, pil atau sebagainya, maka jelas ini akan membatalkan puasanya. Akan tetapi ada orang yang sakit, dia ingin tetap melanjutkan puasa tapi dia ingin berobat, kemudian dia menggunakan jarum suntik, dimasukkan obat dengan cara disuntikkan atau diinjek gitu atau mungkin ada diambil sampel darahnya, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa, akhi. Maka termasuk juga mungkin nanti ada masyarakat kita yang dianjurkan untuk vaksin di saat dia berpuasa, ini juga boleh. Ya, berarti vaksin tetap dibolehkan. Vaksin dibolehkan ya. Kecuali orang yang sakit kemudian dia harus diinfus dan sebagainya, ini batal puasanya, akhi, gitu ya. Begitu juga minum pil atau apa. Nah, seperti itu. Berarti dari pertanyaan yang disampaikan tadi, bahwasanya orang yang sakit kemudian dia berobat dengan cara disuntikkan, kemudian atau diambil sampel darahnya, itu tidak membatalkan, dikarenakan donor darah di saat orang berpuasa juga masih diperbolehkan. Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Afan Ustaz ya. Ini sebenarnya kayaknya kalau materi tentang pembatal puasa itu sangat panjang sekali, Ustaz. Ini mungkin lain kali kita lanjutkan tentang bab pembatal puasa ini, Ustaz ya. Tapi karena ya mohon maaf sekali, Ustaz ya, karena kita keterbatasan waktu saat ini di acara kurma ini, karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin kita cukupkan terlebih dahulu, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup asik ya pembahasan tentang pembatal puasa. Semoga dengan kita mendengarkan ya penjelasan dari beliau, kita bisa menambah wawasan kita dan bisa kita tularkan ya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Pemirsa kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri pertemuan kita di sore kali ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.